Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam Renungan Pagi Gemi Kanan Medan Selatan di hari Sabtu 21 Maret 2026. Kita akan mendengar firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di akhir pekan ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau secara pribadi kepada kami agar kami mengerti, dan berilah kami kekuatan melakukan apa yang kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Itu yang menjadi firman Tuhan untuk kita renungkan pagi ini. Saya fokus di ayatnya yang ke-45. Demikian firman-Nya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya beri tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, intervensi Tuhan. Intervensi Tuhan. Jemaat terkasih, ketika kita membaca Alkitab mungkin berkali-kali, namun tanpa pencerahan dari Tuhan, itu hanya menjadi sebuah literatur biasa saja. Oleh sebab itu kita butuh kerendahan hati untuk meminta Tuhan membuka pikiran kita agar kita bisa melihat Kristus dalam setiap lembar hidup kita, setiap kali kita membaca firman-Nya. Kalimat ini dimulai dengan kata lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Intervensi kuasa Tuhanlah yang menuntun kita mengerti kebenaran kitab suci. Kalau kita perhatikan Injil Lukas pasal 24 ini adalah merupakan Injil penutup dari Injil Lukas. Sebuah kisah tentang perpisahan murid-murid dengan Yesus. Seringkali sebuah perpisahan menyisakan kesedihan. Namun perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya dalam Lukas 24 ini justru sesungguhnya berakhir dengan sebuah sukacita. Kenapa? Mengapa demikian? Karena perpisahan itu bukan akhir, melainkan sebuah babak baru. Yesus meninggalkan mereka secara fisik untuk menyertai mereka secara rohani melalui kuasa Roh Kudus. Bagian pertama kita melihat intervensi Tuhan, kita melihat ada konsistensi dari firman. Janji yang tidak pernah berubah. Seringkali kita merasa Tuhan diam di dalam sebuah rencananya, seolah-olah ketika kita berdoa sekian lama untuk sesuatu hal dalam pergumulan, tetapi jawaban kesembuhan, jawaban pemulihan tidak kunjung kita terima, bisa membuat manusia bingung. Namun dalam ayat ini, Yesus mengingatkan para murid, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya Yesus tidak membawa ajaran baru. Di ayat 44 dikatakan begini, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis dalam aku, dalam Taurat, Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Yesus tidak sedang membawa ajaran baru, ajaran yang asing. Yesus hanya menegaskan kembali apa yang sudah dikatakannya sejak awal. Ia mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar terhadap apa yang sudah dijanjikan. Kebenaran Kristus bersifat konsisten, baik di masa lalu, sekarang maupun di masa depan. Jadi saat dunia terasa kacau, jemaat Tuhan, mari kembali kepada perkataan mula-mula perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Karena pondasi kita bukan pada perasaan yang berubah-ubah seperti dunia ini, tetapi pada firman yang kekal. Lalu yang kedua, firman ini mengajarkan bahwa Kristus adalah pusat dari seluruh Alkitab. Yesus menyebutkan ada 3 bagian utama. Tadi kita dengar, ada Taurat, ada Nabi-Nabi, ada Mazmur. Ini adalah yang wajib dilakukan di dalam ibadah orang Yahudi. Banyak orang membaca Alkitab hanya untuk mencari
tips, motivasi, atau aturan moral, atau ayat-ayat yang merasa isinya berkat, dia cantumkan di dinding rumah untuk hiasan. Sesungguhnya itu tidak salah, tetapi tidak berhenti menjadi sebuah hiasan, tetapi menjadi sebuah bagian dari gaya hidup atau mempengaruhi kehidupan kita. Yesus menegaskan bahwa seluruh isi Alkitab adalah tentang dirinya, tentang Dia. Jadi jika kita membaca Alkitab tanpa menemukan Kristus di dalamnya, sesungguhnya kita kehilangan inti, atau seperti yang tadi saya sebutkan, seumpama seperti membaca sebuah literatur saja. Nah, mari belajar lewat firman Tuhan pada hari ini. Jemaat terkasih, bahwa teks ini mengajak kita untuk tidak sekedar membaca Alkitab sebagai buku sejarah, melainkan sebagai surat cinta, surat penggembalaan, berisi tentang rencana penyelamatan yang sudah dikerjakan Yesus dan yang akan disempurnakan, yang sudah selesai dikerjakan oleh Yesus di kayu salib lewat kebangkitannya. Ini bukti bahwa setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Jangan pernah ragu, Dia adalah Allah di dalam diri Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kita, Juru Selamat dunia, yang kita bisa terus dengar lewat firman-Nya. Dengarkanlah firman Tuhan dengan kerendahan hati, biarkanlah intervensi kuasa Roh-Nya menguasai kehidupan kita, agar kita mengerti firman dan kita menghidupinya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Berilah kami kekuatan, supaya kami tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh merasakan kuasa Roh Kudus-Mu mengintervensi setiap kami lewat firman yang kami dengarkan, sehingga apa yang kami dengarkan mempengaruhi kehidupan kami. Hidup kami semakin hari semakin berkenan bagi-Mu. Kami serahkan segala aktivitas sepanjang hari ini, supaya Tuhanlah yang terus memberkati setiap yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan. Pagi ini terus kami menyerahkan seluruh anak-anak kami di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam setiap jenjang pendidikannya. Anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan berkati. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau yang membuka jalan untuk mereka mendapat pekerjaan. Anak-anak kami yang sudah dewasa secara usia, yang secara manusia kami menganggap sudah layak untuk menikah, untuk memiliki pasangan, Tuhan pertemukanlah anak-anak kami dengan jodoh yang daripada-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh keturunan kami kepada-Mu sehingga mereka menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang hidupnya berkemenangan di dalam Engkau. Pagi ini kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan, atas salah seorang jemaat Tuhan yang berulang tahun, Perwira Panahatan Raja Guguk, hari ini genap berusia 27 tahun. Berkatilah kehidupannya, tambah umur, tambah sehat, tambah sukacita, tambahlah kebaikan, tambahlah hati yang takut akan Tuhan. Berkati terus jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus dalam proses pemulihannya. Ada Inang Hinsa Boru Tambunan, ada Inang Eli Sihombing, ada Amang Arifin Nababan beserta dengan Inang, ada Amang Markus Siahaan, ada Inang Opung Kevin Boru Hutauruk. Jemaat-Mu yang lain Tuhan yang dalam keadaan kelemahan tubuh, siapapun mereka jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah proses pengobatan mereka dan berilah mereka kesembuhan. Kami terus membawa seluruh pelayanan kami di GEMI Kanaan Medan Selatan, kegiatan-kegiatan seksi, kegiatan kategorial seluruhnya. Firman yang kami dengar, biarlah membawa persekutuan kami semakin hari semakin berkenan, dan kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.